Babad Giyanti karya Raden A.B. Yosodipuro 1 Episode 2 Mayor Hohentorp bertemu dengan Pangeran Mangkunagara. Mayor Hohentorp menghadap sang raja. Setelah bersalaman, kemudian berkata, "Duhai Tuan Raja, saya memberitahu, ada surat datang dari Eyang Gubernur Jenderal. Inti surat menyatakan, jika diizinkan Gubernur Jenderal akan datang ke negeri Tuan untuk memberi selamat karena Paduka baru saja membuat keraton baru. Eyang Jenderal sebelumnya melawat ke timur menuju Madura sambil memeriksa desa-desa yang rusak akibat perang Cina. Dari timur akan datang ke sini. Sesudah pertemuan akan pulang ke barat melewati tanah Mataram." Sang raja menjawab, "Sangat senang hatiku jika Eyang Jenderal berkenan datang ke sini mengunjungiku. Kapan beliau datang?" Tuan Komandan menjawab, "Kedatangan Tuan Gubernur Jenderal belum ada kepastian. Jika berkenan, Paduka sebaiknya menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Siapkan harta dan tenaga untuk membuat tempat yang baik sebagai pondokan Tuan Gubernur Jenderal." Sang raja bersabda, "Dinda, aku kabulkan permintaanmu. Engkau segera berundinglah dengan kedua patih mengenai kebutuhan harta dan tenaga." Mayor Hohentorp siap melaksanakan perintah. Setelah berjabat tangan, kemudian keluar. Mayor akan berunding dengan kedua patih untuk menyiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal ke Surakarta. Sang patih ketika diberitahu oleh Komandan Hohentorp segera meneruskan perintah kepada para bupati agar bersiap siaga melaksanakan segala pekerjaan. Tak lama anggaran untuk itu segera turun sehingga bahan serta tenaga dapat disiapkan. Tampak Tuan Mayor selain seorang komandan militer juga seorang administrator yang cakap dan cekatan, tanggap, serta penuh inisiatif. Hari itu juga segera dimulai pembuatan pondok. Tak dapat digambarkan perincian pembangunannya. Ketika sedang berlangsung pekerjaan, mendadak para pekerja kaget oleh kedatangan Ki Gripong, utusan Pangeran Aryo Pancuran. Kedatangan Ki Gripong membawa surat untuk Pangeran Mangkunagara. Juga mengemban amanat dari Tuan Gubernur Jenderal agar memutus kehendak angkara Pangeran Mangkunagara yang memberontak. Diupayakan agar pangeran dibujuk-bujuk supaya berbaikan dengan Kompeni serta berbakti kepada sang raja. Tuan Hohentorp sudah memahami keinginan para Dewan Hindia di Jakarta. Utusan sudah disuruh melanjutkan perjalanan. Ki Gripong segera berangkat ke markas Pangeran Mangkunagara. Tak diceritakan selama perjalanan. Ketika sudah sampai, surat diserahkan kepada Pangeran Mangkunagara dan dibaca dengan penuh perasaan. Isi surat itu, surat dari saudara tua yang selalu dirundung derita di Jakarta, Pangeran Aryo Pancuran. Diaturkan kepada Adinda yang menjadi kecintaan hati, yang bergelar Pangeran Mangkunagara, yang berbudi halus, bijaksana, sabar, dan penuh kebaikan. Seorang prajurit utama yang berbudi. Setelah menyanjung-nyanjung Pangeran Mangkunagara dengan
sangat berlebihan. Pangeran Panjuran lalu menyatakan maksudnya. Kukirim surat ini, adikku, aku tujukan kepada Deko kecintaanku. Semoga engkau hilangkan, duh adikku, ungkapan kemarahanmu. Hilangkan rasa khawatirmu. Karena terlahir sebagai saudara tua, kakakmu ini akan melakukan hal yang berat. Menyatakan isi hati, lancang dalam perkataan, bermaksud menyela ucapan, untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Bila tidak diterima, sungguh angan-anganku punah, seperti terkena kematian. Bukan bermaksud berpura-pura, membujuk atau merayu, atau sebagai kakak menahan apa kehendak saudara yang sudah sangat pintar. Hanya sekedar menyarankan, sebagai seorang perwira di medan naga, siapa yang mampu menandingi engkau adikku? Kalau hanya orang yang setara denganmu, sungguh sangat ketakutan dengan kekuatanmu. Sungguh, akhirnya tunduk bersimpuh padamu. Namun, prakteknya adikku, kalau lalai menuruti hati yang cacat, sungguh buruk kemenangan itu. Seperti ujaran Amirong Kampuh Jinggo, artinya memberontak melawan raja dan memusuhi kumpeni yang terkenal pintar dalam segala ulah perang. Juga tak terhitung bala tentaranya, lengkap dengan peralatan perangnya. Sungguh engkau bukan lawan yang setimbang dengan kumpeni dan sang raja. Oleh karena itu kakakmu ini sangat ingin menyarankan kebaikan padamu, adikku. Kalau hatimu condong, segeralah pulang, menerima hadiah dari sang raja. Sepertinya lebih utama mengabdi kepada orang tua. Lagi pula, orang itu juga berdiri sebagai raja. Adapun kalau adikku masih sangsi kepada bangsa Belanda, temuilah kakakmu ini secara pribadi, karena yang telah bicara denganku adalah Tuan Gubernur Jenderal sendiri. Tak lain keinginannya hanya untuk kesejahteraan semua. Duhai adikku, kalau disetujui saranku sungguh baik. Kalau tidak mau dan hanya mengumbar kehendak hati, artinya engkau tidak sayang kepada saudara tinggalan dari ayah yang telah tiada. Dan kakakmu ini memberitahu, mendiang ayahanda yang sudah berada di surga meninggalkan anak yang banyak, 5 orang, yang laki-laki 4, yang perempuan 1. Yang laki-laki semua sudah dewasa, sudah waktunya memainkan tombak. Setelah selesai membaca surat dari sang kakak, Pangeran Mangkunagara terharu. Sangat sedih hatinya mengingat sang kakak yang berada di Jakarta. Seorang yatim yang bingung, sedih, dan was-was ditinggal oleh sang ayah. Dan seketika bangkit ingatannya tentang perjalanan hidup ayahnya yang sangat memprihatinkan. Sampai lama sang pangeran tak dapat berbicara, tenggelam dalam kenangan buruk. Air matanya menggenang, tak mampu ditahan-tahan. Setelah reda rasa sedih di hati, pangeran bergumam sendiri. Duh, kok sampai lupa aku. Kalau manusia itu memang seperti sampah di samudra. Sampah ibaratnya manusia, dan Tuhan adalah samudranya. Kemanapun sampah selalu terumbang-ambing oleh kuasa air laut. Kehendaknya sendiri tak terlaksana. Demikian juga manusia. Wajib tak membantah kepada takdir Tuhan yang Maha Tinggi. Kewajibannya hanya menerima dengan ridho. Sesudah kesadaran yang demikian hadir dalam hati Pangeran Mangkunagara, maka dia dapat bersikap tenang kembali. Pangeran Mangkunagara berkata pelan kepada Ki Gripong. Hei Gripong, engkau laporkan kepada Komandan Hohenderp
perkataan kanda Pangeran Pancuran yang sudah aku baca dalam surat ini. Sangat-sangat berterima kasih aku kepada perhatian saudara tua. Sebenarnya aku pun juga berpikir untuk kesejahteraan negeri. Tak sekalipun ada keinginan memamerkan kemampuan dengan melawan peraturan negara atau company yang kekuatannya besar. Apalagi sampai tidak takut kepada Tuhan yang Maha Suci. Hanya inilah jawabanku, Gerebong. Sekarang engkau mundurlah untuk istirahat di pondok. Pangeran Mangkunagara telah menjawab dengan singkat dan normatif, seperti seorang politikus. Ki Gerebong juga sudah mundur ke pondokan. Dan esoknya Ki Gerebong kembali ke Surakarta untuk melapor kepada Hohenddorf. Sesampai di loji, Ki Gerebong langsung menghadap Tuan Komandan. Sudah dilaporkan semua jawaban Pangeran Mangkunagara. Senang Tuan Komandan mendengar perkataan Ki Gerebong. Dianggap kalau semua itu benar. Ki Gerebong kemudian disuruh kembali bertemu dengan Pangeran Mangkunagara untuk memberitahu bahwa Tuan Mayor ingin bertemu secara pribadi di desa Picis. Ki Gerebong berangkat segera. Komandan masuk ke dalam puri untuk melaporkan langkahnya itu kepada sang raja. Sesampai di hadapan sang raja, komandan berkata pelan, "Duh, sang raja, bila sesuai dengan kehendak Paduka, saya akan bertemu dengan putra Paduka Pangeran Mangkunagara. Saya sudah berjanji untuk bertemu di desa Picis. Saya akan minta untuk pulang dan mengabdi kepada Paduka. Jangan lagi berbuat rusuh kepada orang-orang di pedesaan." Sang raja berkata manis, "Dinda, saya sangat setuju. Tetapi aku khawatir. Sepertinya kesanggupan si Said ini belum nyata. Kebiasaannya hanya menolak dengan sopan, agar dibiarkan. Setelah utusan pergi lalu kembali membuat huru-hara di desa-desa. Walau demikian, karena engkau sudah membuat janji bertemu, lebih baik berangkatlah segera. Barangkali nyata ada keinginan kembali ke negeri. Aku yang akan memberi pangan dan pangkat baginya." Komandan pamit keluar. Esoknya dia berangkat, hanya membawa seorang ofisir dan 3 pengawal orang Jawa. Tidak membawa pasukan. Sesampai di Picis bertemu dengan Pangeran Mangkunagara di sebelah timur sungai. Pangeran tak membawa pasukan juga, hanya 4 orang yang ikut. Setelah bersalaman, keduanya minum anggur dari bekal Tuan Komandan. Keduanya kemudian bercakap-cakap. Komandan bicara manis. "Duh Pangeran, bagaimana kalau sampai melantur keinginan Anda untuk melawan sang raja? Akan rusak kehidupan orang pedesaan. Siapa yang akan kehilangan? Maka saya meminta dengan sangat agar Anda mau menerima saran dari Pangeran Pancuran yang sudah termuat dalam suratnya. Adapun segala kesalahan Anda kepada sang raja yang sudah terjadi, saya yang akan menanggung bahwa Anda akan mendapat ampunan." Pangeran lega hati mendengar perkataan Tuan Komandan Hohenddorf yang sanggup menanggung ampunan dari sang raja. Pangeran ingin mematuhi apa yang telah dirundingkan dan kembali ke negeri Surakarta. Tampak hati Pangeran Mangkunagara sudah luluh dengan bujukan Komandan Hohenddorf. Tampak dia bermaksud untuk menepati apa yang sudah disepakati, bahwa dia akan kembali mengabdi kepada sang raja. Itulah kesan yang didapat Hohenddorf dari pertemuan itu. Kemudian keduanya minum anggur lagi. Pangeran memperhatikan pedang Tuan Komandan. Terlihat sangat bagus.
Pangeran tertarik untuk melihat. Komandan tidak menolak. Pedang diserahkan, lalu segera dihunus oleh Pangeran Mangkunagara. Pangeran berkata pelan, "Saudara, pedang ini bukan buatan Belanda. Sepertinya tampak bentuknya mirip pedang suduk buatan Jawa." Tuan Komandan menjawab, "Memang pedang itu dari Jawa. Ayah Paduka Sang Raja yang memberi ketika sedang di Ponorogo dulu. Condo Birowo nama pedang itu. Setiap siang dan malam tak boleh berpisah denganku. Selalu disanding saja. Karena banyak tuahnya. Wasiat dari Mataram," kata Hohenderlop. Pedang kemudian dikembalikan kepada Tuan Komandan. Ganti komandan yang ingin mengetahui keris yang dipakai Pangeran Mangkunagara yang kelihatan bagus rangkanya. Keris diterimakan segera, lalu dicabut oleh Tuan Komandan. Membuatnya sangat heran melihat keindahan bentuknya. Kedua pembesar itu sudah minum anggur bersama, sudah tos sebagai tanda keakraban. Juga sudah saling mempercayai dengan menyerahkan senjata masing-masing. Apalagi yang masih membuat mereka sangsi. Tampaknya sudah tidak ada lagi keraguan pada masing-masing terhadap lawan bicaranya. Setelah keris disarungkan oleh Mayor Hohenderlop, kemudian diserahkan kepada pangeran. Sudah puas keduanya berbicara. Tuan Komandan berpamitan akan memberitahu sang raja. Keduanya bersalaman dan segera berpisah. Tuan Komandan menyeberang dari Picis dan pulang ke Surakarta dengan membawa perasaan optimis. Pangeran kembali ke penambangan, markas yang sekarang dipakai. Namun dalam hati bersikap menolak halus. Tak hendak mematuhi Tuan Komandan, apapun yang dikatakannya. Sesampai di negeri Surakarta, Komandan Hohenderlop melapor kepada sang raja sejak awal sampai akhir dari pertemuan itu. Setelah beberapa saat dinanti kedatangannya, sang pangeran tak jua datang. Keadaannya memang tepat seperti yang sudah diramalkan oleh sang raja. Pangeran tak kunjung datang untuk menepati janji, karena yang dikatakannya sekadar tata krama berbahasa basi. Rupanya walau Hohenderlop seorang perwira yang biawani, tetapi tak cukup cerdas untuk menangkap sasmito atau isyarat hati seseorang. Sementara itu, Pangeran Mangkunagara masih menggelar barisan, merebut dan menjarah desa-desa di wilayah Surakarta. Orang kecil heboh kebingungan. Banyak desa menderita kerusakan. Sepak terjang Pangeran Mangkunagara terdengar dari kota, tetapi tak dipedulikan. Karena orang kota sedang mengejar pekerjaan lain yang lebih penting, yakni membuat pondok yang bagus untuk menginap Tuan Gubernur Jenderal. Juga memperindah bangunan karena negara akan kedatangan tamu agung. Di lain pihak, Pangeran Mangkunagara dan saudaranya puas membuat huru-hara. Ganti cerita. Sudah berganti tahun dari pindahnya sang raja dari negeri Kartosuro ke Surakarta. Ada surat datang memberitahu hari tanggal yang pasti kedatangan Gubernur Jenderal. Berita akan datangnya Tuan Gubernur Jenderal sangat membuat gembira hati sang raja Surakarta. Karena sejak zaman Mataram, Kartosuro sampai negeri berpindah ke Surakarta, Gubernur Jenderal di Betawi belum ada yang datang dan bertemu dengan sang raja. Hanya sekarang ini ada kejadian itu. Maka sang raja sangat bersukacita. Sang raja bahkan berencana menjemput sendiri ke Semarang, sambil beranjang sana melihat pesisir utara tanah Jawa. Sang raja sudah memberitahukan
rencana itu kepada kedua patih dan tuan komandan. Sang patih sudah menyiapkan segala keperluan untuk perjalanan itu. Juga sudah memberitahu kepada para bupati pesisir utara. Mereka semua disuruh untuk menghadap ke Semarang. Para bupati dalam dan bupati luar beserta para punggawa yang setengah ikut ke Semarang dan yang setengah berjaga di Keraton Surakarta. Adapun para kerabat raja banyak yang berjaga di keraton, yang ikut ke Semarang hanya beberapa saja. Bupati mancanegara yang ikut dengan Surakarta berduyun-duyun ikut serta. Sang raja sudah menetapkan hari dan tanggal serta bulan keberangkatan. Acara penyambutan kedatangan Gubernur Jenderal akan dibuat meriah untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Surakarta. Mereka tak sadar akan datangnya malapetaka lain oleh sebab kedatangan sang Gubernur Jenderal yang mereka banggakan itu.